Selamat malam teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade Investment. Hari ini tanggal 21 April 2021. Saya akan melakukan analisa untuk besok tanggal 22 April 2021. Saya akan mulai dari IHSG teman-teman ya. Untuk saat ini ya teman-teman, IHSG itu untuk support dia ada di 5.985. Supportnya belum tembus. Kemudian untuk resistannya bisa kita gunakan di 6.064. Jadi untuk hari ini ya IHSG itu turun di bawah angka psikologis 6.000 ya. Turun 45 poin atau turun 0,74. Seperti ini teman-teman. Kalau besok break dari 5.985, maka support berikutnya adalah dua titik ini, yaitu di 5.888. Apalagi besok hari Jumat ya teman-teman. Oh baik teman-teman, selanjutnya saya lakukan scanning untuk mempercepat hasil pekerjaan untuk menjaring saham-saham yang berpotensi. Saya sudah melakukan scanning indeks, technical indicator. Saya cari berdasarkan golden cross, kemudian stochastic slow, MACD signal, MACD-nya, sinyal MACD-nya, kemudian moving average, ya turning moving average, kemudian breakthrough moving average upward yang naik. Itu aja hasilnya teman-teman ya. Hasilnya adalah ini teman-teman. Jadi hasilnya adalah yang sudah saya rangkum aja. Ini karena banyaknya proses screeningnya. Teman-teman silahkan langsung dicatat atau di screenshot saham-saham yang berpotensi. Nanti sekilas saja saya bahasnya. Itu adalah Pegas, UNTR, Indofood, MNCN. Ya, silakan dicatat atau screenshot. Wika, ACST. Kemudian saham-saham sawit ya, SSMS, SIM, BWPT, LSIP. Kemudian tak lupa saham-saham farmasi, KF, INAF, IRA, bagus semua itu. Gajah Tunggal, kemudian SMRA, kemudian Antam, Raja, Auto, Cevin, TKIM, PTPP, PNLF, ACST. Oke teman-teman, saya kasih kesempatan teman-teman untuk catat dulu. Karena ini nanti saya akan bahasnya simple aja. Karena supaya teman-teman tidak terlalu lama ya. Karena kondisi market lagi kayak gini, mungkin mood juga kurang bagus. Sekilas-sekilas saja. Kalau teman-teman mau analisa lebih detail, silahkan buka lagi ini chart teman-teman. Saya cuma kasih clue, ini saham-saham yang berpotensi. Baik, saya akan sekilas saja membahas ya. Saya akan langsung ke chart teman-teman ya. Oke. Yang pertama adalah perusahaan gas teman-teman ya. Oke, sebentar. Saya pilih stok perusahaan gas. Ya, perusahaan gas hari ini harganya break dari MA5-nya ya, menuju MA200. Untuk menuju MA20 maksud saya ya. Untuk supportnya boleh digunakan di 1175, untuk resistannya di 1260. Jadi ini secara harga dia up ya. Breakout dari konsolidasi di bawah ini. Oke teman-teman, selanjutnya adalah United Tractor. United Tractor membentuk formasi higher low, jadi kecenderungan harganya tidak melemah lebih rendah ya. Ini seperti satu bentuk ini ya, ascending triangle. Ya, seperti ini. Bentuknya ascending triangle seperti ini ya. Jadi kalau break dari garis ini kebetulan ada MA200-nya naik, kemungkinan targetnya sampai 38 di sini ya. Kemungkinan targetnya sekitar 38 retracement. Ini akan menarik sekali untuk UNTR kalau bisa bermain di area kuning. UNTR saat ini untuk resistan masih di 22.720. Untuk support gunakan aja di nilai ini, di nilai
MA-nya hari ini boleh di 21.960 atau yang terendahnya di 21.125, boleh itu digunakan. UNTR kemudian adalah Indofood. Oke teman-teman, Indofood ini ya, kecenderungannya harganya adalah sudah istilahnya apa ya, menyentuh resistan beberapa kali dan hari ini sebenarnya tutupnya persis di resistan. Jadi ya boleh saya bilang saat ini resistan itu udah boleh menjadi support karena udah dites ya. Udah disamperin hari ini. Karena udah disamperin hari ini harganya untuk resistan itu. Jadi untuk support dari Indofood ada di 6775. Ini menarik ya karena besok kalau harganya naik dari 6775 itu adalah di area yang warnanya merah ini. Ini area confirm. Jadi Indofood menarik teman-teman ya di area confirm. Dorongan volume hari ini hanya sampai MA5 aja. Volumenya cukup tinggi, cuman nggak sampai MA20 ya. Itu untuk Indofood. Kemudian berikutnya adalah MNCN. Ya teman-teman, MNCN hari ini harganya break ya. Break dari MA5, MA20 dan MA 200-nya. Untuk resistannya masih belum berhasil ditembus di 1005. Supportnya masih bisa digunakan di 925 ya, 930. Jadi 930 support, resistannya di 1005. Silahkan teman-teman perhatikan, ini menarik MNCN. Kemudian Wika teman-teman. Nah, Wika ini sebenarnya belum terlalu masih terlalu dini kalau dikatakan break ya, tapi memang di sini untuk harga dari Wika ini sudah tepat di konsolidasi atas dari range konsolidasi ini. Jadi ini area konsolidasi ini kan perlu kita perhatikan karena tidak turun lebih dalam dari area konsolidasi itu. Kalau dia marketnya lagi bagus, ada kemungkinan sudah keluar dari area konsolidasi dan akan menuju ke resistan berikutnya yaitu di 1505. Itu di MA5-nya. Kalau bisa bertahan di atas itu, kemungkinan akan bisa menembus di 1600-an. Perhatikan, konsolidasinya udah sekitar 2 minggu. Tidak turun lebih dalam lagi ya. Wika. Kemudian ACST teman-teman. Ini keluar scanner ya. Scanner hasilnya adalah nih untuk ACST, dia juga keluar dari konsolidasi yang kuning ini. Harganya udah menyentuh MA 200-nya. Sekaligus juga menyentuh MA 20. Tetapi belum berhasil di break ya. Tutupnya baru sampai di MA 20-an aja. Jadi masih perlu dorongan volume. Nah, untuk volumenya hari ini gimana? Kita cek dulu. Ya, volumenya ada teman-teman ya. Volumenya ada di atas MA 5 dan 20. MACD-nya juga sudah mulai di atas 0. Ini bagus. Silakan teman-teman perhatikan. Itu ACST. Kemudian grup ini teman-teman, grup sawit ya, SSMS. SSMS nih. SSMS teman-teman, sebentar saya geser dulu. Harganya break dari, belum break sih, cuman harganya udah mulai ada advance ya. Nih. Masih belum break, cuman ya ini scanner memberikan alert lebih cepat. Bukan berarti harus masuk di SSMS nih, cuman harganya ini ada pemberitahuan sudah advance seperti itu ya. Di harga saat ini itu adalah harga di MA5, MA200 dan resistannya terdekatnya adalah di 950. Itu MA20. Kalau besok bisa break di atas 950 atau MA20-nya, maka perhatikan di 960. Karena 960 itu adalah resistan. Ya, resistan. Kalau kuat nanti selanjutnya adalah di 1050. Menarik teman-teman ya, SSMS. Saya pantau deh. Ini juga barang tradingan saya. Saya lingkarin dulu ya, SSMS. Jadi saya besok nggak lupa seperti itu kan. Kemudian sekilas saja SSMS, kemudian LSIP ya, LSIP teman-teman boleh analisa sendiri juga nanti. LSIP sekilas saja saya. LSIP. Ya, sekarang sinyal juga harganya belum break, cuman sudah marubosu, udah cukup kenceng. Momentum cenderung menguat, ya MACD cenderung menguat. Ini satu divergen ya, ketika harganya stabil, harganya konsolidasi, tetapi cenderungan momentum dari dan MACD-nya adalah menguat. Itu divergen positif yang teman-teman perlu perhatikan. LSIP,
Kemudian BWPT juga sama, harganya sudah cenderung menyundul atau apa istilahnya, menembus hampir menembus dari resistannya ya. Volumenya kenceng, MACD-nya juga sudah bermain di atas 0 satu hari ini, dan untuk ini momentum sudah di atas 0, jadi sudah mulai ada niat walaupun niatnya belum kenceng. Kenceng niatnya kalau sudah di atas 100. Ini seperti ini teman-teman. Ya, kelihatan ya. Jadi memang masih di dalam area konsolidasi, tapi udah kelihatan break MA5, MA20, MA 200. Ini BWPT. Saya lingkarin juga supaya besok saya juga ada notice ya. Kemudian SIM. Tadi kan saya sebut LSIP, BWPT, SSMS, SIM. Salim Innofamas ya. Kita lihat. Ini Salim bermain duluan ya. Salim Innofamas teman-teman, dalam tren naiknya, sebentar, dalam tren turunnya ini, terus dia kan, dia dalam tren naiknya ini, dia sudah ini ya teman-teman, sudah koreksinya sampai 23. Saya hanya menggunakan tren ini, yang ini ya. Jadi dari dia turun, terus tren naik ini kan kemarin konsolidasi. Saya melihat konsolidasi kan dia koreksinya, di berapa? Dia konsolidasinya ini cukup lama teman-teman. Ini dari Maret tanggal 12. Jadi udah lebih dari sebulan. Break dengan volume nggak? Dengan volume. Perhatikan teman-teman. Bagus semua untuk sawit. Apakah besok akan lari sawit-sawitan? Silakan teman-teman catat ya. Sawit-sawitan tadi adalah BWPT, SSMS, LSIP, dan Salim Innofamas. Itu. Kemudian saham-saham farmasi masih menarik. Ya. Saham-saham farmasi masih menarik, saya masih pegang. Oke. KF. Nah, masih dia setelah flying, setelah naik dia konsolidasi. Ya, perhatikan KF, kemudian INAF. INAF sama, secara naik dia konsolidasi. Ya asal tidak turun nggak apa-apa, kalau teman-teman udah positioning di bawah, asal tidak turun ya berarti masih untung seperti itu. Kalau balik ya take profit aja seperti itu. Kalau dia konsolidasi sih masih oke, itu mengumpulkan tenaga ya. Kemudian IRA, nah IRA ini sepertinya dia, nah sebenarnya dia naik juga, konsolidasinya cuman agak lebar, agak range-nya agak lebar. Ya mungkin karena KF-nya nggak lari kenceng ya, jadi IRA-nya juga agak males-malesan bergerak seperti itu. Kemudian Gajah Tunggal dari hasil scanner dia keluar. Nah sebenarnya ini Gajah Tunggal dalam satu tren turun ini ya, dia udah mulai menguat. Tren turunnya ini terus dia menguat, sebenarnya dia kan terlihat ini ya, apa istilahnya, higher low, sebenarnya membentuk satu lorong. Sebenarnya udah cukup terlihat lorong kenaikannya, cuman masih landai ya. Ada satu lorong seperti ini, cuma masih landai. Jadi untuk GJTL supportnya masih di 890, resistannya di 945. Gajah Tunggal, semuanya keluaran dari scanner. SM merah teman-teman. SM merah, oke teman-teman, dalam SM merah ini, dalam dia tren koreksi, dia udah naik lagi ke atas. SM merah udah sampai target, terus dia koreksi lagi. Nah saat ini istilahnya dia mau mencoba lagi untuk mencoba lagi ke resistannya atau high-nya di 1074. Tapi terhalang ya teman-teman, karena udah 2 kali dicoba. Ini titik ini cukup penting, yaitu di 1010-an, 1050-an. 1005 maksudnya ya. Udah dites 1, 2, 3, 4 kali ya. Harganya sebenarnya udah bagus, udah golden cross. Nah, tinggal dorongan volume hari ini nggak ada volume ya teman-teman. MACD sama momentum udah mulai bagus, tapi volumenya nggak mendorong seperti itu. Itu tadi SM merah. Nah kemudian yang masuk scanner juga adalah Antam. Antam ini sebenarnya ya tidak naik kenceng juga, tapi juga tidak turun, dan dia masih bertahan di area 23 retracement. Antam akan bagus kalau mulai di atas 2450
50-an yang area ini. Resistan masih di 2480 ya. Jadi akan bagus kalau di atas 2480. Antam. Oke, kemudian raja teman-teman. Raja. Nah, raja itu di dalam tren turun ini dia udah mulai naik seperti gajah tunggal ya. Dia membentuk satu uptrend price channel dengan perulangan seperti ini dan harganya saat ini sudah berhasil menembus retracement 61 sehingga supportnya adalah di retracement 61 atau di 250-an, 260. Resistannya di 2 berapa nih? 285. Dengan perulangan yang cukup terbaca teman-teman ya. Itu untuk raja. Oke, kemudian adalah auto. Nah, auto juga ini teman-teman ya. Auto nih harganya break. Jadi dia ada satu polanya itu seperti ini ya. Polanya itu seperti ascending triangle. Ya. Polanya itu ada ascending triangle seperti ini ya. Terus dia break ascendingnya, triangle-nya dengan volume. Perhatikan teman-teman ya, dengan volume. Targetnya berapa? Targetnya ya setinggi ini. Setinggi kenaikannya itu harusnya. Ya minimal dia harusnya bisa kembali lagi ke 1310 ke high-nya. Nanti kalau udah ketemu high-nya tinggal dicari targetnya. Bentar. Kita lihat dari low-nya ya. High-nya kita cari ininya teman-teman. Retracement-nya. Jadi targetnya itu di 1439. Asal udah tembus 1310 ya. 1310 harus ditembus dulu untuk bisa mencapai 1439. Auto. Nah, ini kemudian adalah Cevin. Cevin ini kan dulu pernah naik ya. Nah, Cevin ini saya bersihkan dulu, ini agak mengganggu teman-teman. Nah, jadi Cevin ini ceritanya koreksi ini, tapi dia udah mantul lagi ya. Kita lihat. Ya, dia koreksinya kemarin sampai 61 teman-teman. Koreksinya overshoot ya, dia sampai 61 lebih. Jadi koreksinya tuh sampai sini. Ya wajar sih, di sini ada area demand. Nih ya. Nah, ini ada yang menjadi support sebelumnya di area kuning ini. Koreksinya sampai di situ mantul dan saat ini mantul dari retracement 61. Target minimal jualan di 326 di sini. Nah, tapi perhatikan, bukan berarti harus saklek dijual di situ. Kalau price actionnya dia nggak kuat untuk naik, ya mau nggak mau teman-teman take profit aja dulu. Itu untuk Cevin. Setelah Cevin adalah TKIM. TKIM ya. TKIM ini dari keluaran dari output ya teman-teman. Sebenarnya belum bagus, masih di area situ aja. Cuman ya oke lah, kita analisa aja. Dia masih belum bagus, sebenarnya masih di situ-situ aja. Tapi scannernya bilang ini udah mulai bergerak seperti itu. Karena apa? Oh, karena MACD-nya teman-teman. Karena MACD-nya udah mulai di atas 0. Candle-nya masih sifatnya doji gitu. Berarti mesti konfirmasi besok ya. Besok. Oke, kemudian adalah PTPP teman-teman ya. PTPP kenapa sih kok muncul sinyal? Oh, MACD-nya mulai di atas 0 ya. MACD mulai di atas 0. Tapi apakah cara sinyal udah bener-bener bagus? Kita lihat dulu. Nah, sebenarnya masih konsolidasi. Ya, teman-teman sabarin dulu aja. Harganya konsolidasi, tapi MACD-nya sudah mulai di atas 0. Kalau besok MACD-nya sudah mulai membentuk positif di atas 0 banyak, ya itu adalah sebenarnya satu tanda. Harganya tidak kemana-mana, tapi kok MACD-nya udah ke atas. Suatu divergen yang teman-teman harus perhatikan. Ketika harganya diem, tapi indikatornya mulai naik, ada kemungkinan tidak pakai lama naik. Teman-teman perhatikan dulu, bukan untuk menyuruh untuk membeli ya, menyuruh untuk memperhatikan. Seperti itu. Kemudian PNLF.
Nah, PNLF kenapa keluar dari scanner? Karena MACD-nya break dari 0. Secara sinyal sih udah bagus sih sebenarnya kemarin hammer dan hari ini jawab dengan candle bullish. Untuk support masih bisa digunakan di 190, resistannya boleh digunakan di 204 dan di 212. Nah, kemudian ACST tadi udah saya bahas belum ya? ACST kayaknya udah. ACST udah ya. Oke. Baik teman-teman, itu tadi saham-saham yang keluar dari scanner dan saya lakukan scanning secara singkat. Yaitu apa aja? Yaitu ini yang Pegas, UNTR, INDF, MNCN, Wika, ACST, grup grup sawit ya, kemudian KF Inafira, GJTL, SMRA, Antam, Raja Auto, Cevin, TKIM, PTPP, PNLF, ACST. Oke teman-teman, baik demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini saya secara singkat saja memberikan ulasan saham-saham yang berpotensi. Terima kasih teman-teman.